Oke, berikutnya Bapak Ibu. Berikutnya kita lihat berikutnya yuk. Nah, bikin klausul seperti ini, termasuk ini bagian yang ketujuh di spek adalah kita di spek itu menetapkan prioritas produk dalam negeri dan tingkat komponen dalam negeri. Apakah termasuk prioritas yang pertama, yaitu barang jasa memiliki TKDN dan BEP di atas 40% sehingga pilih barang yang ber-TKDN di atas 25%, atau prioritas kedua, barang jasa memiliki TKDN tapi nggak ada 20%. Contohnya kita beli Asus yang kemarin Pak ya, netbook Asus yang kemarin yang baru rilis TKDN-nya 20 berapa Mas ya? 20% ya. Nah, berarti kita pilih nomor 2 ya kalau kita beli Asus yang kemarin itu. Alhamdulillah, benar-benar kabar gembira ya. Ternyata strateginya tepat Pak ya, menunggu dulu ya. Seperti itu ya. Nah, nomor 3 adalah barang yang memang kagak ada TKDN-nya gitu ya, tapi merupakan produk dalam negeri. Yang ada kayak gitu Pak, ya malah mayoritas begitu Pak malahan. Ya, seperti saya tanya kemarin, kertas saja, merek apa yang sekarang sudah ada TKDN-nya? Sidu, apalagi? Kayaknya Paperline sudah atau belum ya? Nah, berarti kan tidak semua menggunakan, tidak semua merek kertas yang ada di Indonesia memiliki TKDN, gitu ya Bapak Ibu ya, tergantung dari sekali lagi kebutuhan, dan kita menafsirkan kebutuhan itu seperti konsep yang kemarin ya, 7 pertimbangan itulah esensi dari kebutuhan kita Bapak Ibu. Jadi tidak semata-mata melihat spek, merek, tapi kita lihat faktor 7 yang tadi, ketersediaan lokasinya, ketersediaan stoknya, ya, waktunya bisa sanggup berapa lama, gitu ya, purna jual garansinya, dan faktor-faktor 7 yang lain. Barulah kita memilih harga yang paling murah, gitu ya. Itu namanya value for money. Itu spek seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, HPS. Nah, ini dia. Silakan dibuka Pak, file nomor 7 HPS. Bapak Ibu, bedakan yang namanya kertas kerja HPS Bapak Ibu dengan HPS. Kertas kerja HPS dengan HPS. Pada saat dia menjadi kertas kerja, silakan dibuka, file nomor 7 sudah? File nomor 7, pada saat dibuka, pada saat menyusun kertas kerja HPS, maka silahkan segala macam komponen barang jasa yang dibutuhkan sampai dengan tujuan pemakaian itu tercapai, dituangkan Pak di kertas kerja HPS. Rinci tuangkan saja bahwa konsep pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah konsep harga perolehan. Benar atau tidak? Bukan harga barang. Sehingga di aplikasi Sakti, saya nggak tahu SPD kayaknya sama juga ya, yang diinput itu harga perolehan, namanya kalimatnya, benar enggak? Koreksi jika salah. Anda pernah lihat teman-teman operator BMN aja Anda menginput di aplikasi yang dulu simak BMN, sekarang namanya Sakti, kok namanya harga perolehan? Ya, itu artinya setiap pemaketan itu belum tentu akan sama. Kita sama-sama belajar laptop dengan Ditjen Imigrasi, dengan laptop punya rumah sakit, sama-sama merek laptopnya Pak, harga perolehannya bisa sama atau beda? Beda. Ya, includingnya yang bisa membedakan itu Bapak Ibu. Ya, dan itu tergantung kebijakan PPK dalam melakukan pemaketan strateginya. Ya, bisa jadi satu tempat ya beli laptop cuma di dalamnya sudah include yang namanya Office, Microsoft Office-nya pun sudah diatur gitu ya. Microsoft Office yang tipe berapa ini? Itu atau sudah include antivirus gitu ya. Ada yang memang murni belinya cuma laptop tok kosongan. Isinya cuma Windows-nya doang, nggak ada Office-nya. Gitu. Itu tergantung pemaketan, Bapak Ibu. Strategi pemaketan yang membutuhkan kompetensi pengadaan barang jasa Bapak Ibu. Ya, pemaketan. Makanya pemaketan itu ada standar kompetensinya, pemaketan. Itu ya. Nah, pada saat dia menjadi kertas kerja, maka silahkan ada identifikasi apa-apa yang mungkin ada. Masukkan saja.
maka dia akan berpengaruh pada harga perolehan yang sampai siap pakai. Sudah benar dibuka ya? Yang kertas kerja ya? Di situ ada apa aja coba komponennya? Ada apa aja? Ada yang kelewat lagi nggak menurut Anda? Apa yang potensinya itu mungkin ada Pak gitu, nempel di barang itu. Ada yang terlewat nggak menurut Anda? Coba, dari pengalaman teman-teman di desain imigrasi, ada terlewat nggak? Menurut Anda? Pengepakan, ada kok nggak ya pengepakannya? Pengepakan mestinya sama pengiriman dong Bu. Masa ngirim nggak dikepak? Tapi bener Ibu juga ya, orang ngirim juga belum tentu semua ekspedisi itu sama ngepaknya ya. Belum tentu. Boleh juga Bu, masukkan Pak biaya pengepakan. Bener Bu apa? Luar biasa. Apalagi coba yang terlewat di situ? Belum, kan bener juga ya, belum tentu kayak beberapa ekspedisi itu cuma murni ngirim doang Pak, nggak mau ngepak dia. Ngepak kita suruh tempat yang lain lagi Pak. Tapi memang juga ada yang sudah ikut ngepak Pak ya, begitu. Apalagi yang terlewat kira-kira dari file Excel ini? Biaya asuransi. Ada pengadaan apa Pak di tempat Bapak yang ada biaya asuransinya? Pengiriman barang itu kalau asuransi seperti kami kan pernah mengirimkan perangkat ke daerah seperti printer paspor yang harganya satu itu sekitar 350 juta, itu sudah include dengan asuransi. Pernah kejadian printer paspor itu hilang di jalan, di ekspedisinya di daerah mana Jembatan 5, mobilnya itu disiramkan cairan kimia, ada berapa barang hilang. Ini karena sudah input dengan asuransi, jadi tercover ya Bu ya. Betul Bu, setahu saya ekspedisi yang ada asuransinya itu JNT. Kalau yang lain, karena kan saya manajer saya kan dagang buku ya, ya akhirnya manajer itu bedain antara ekspedisi. Ya kalau yang JNT itu sudah ikut asuransi biar dibayarkan, yang lain itu harus on request. Yang lain itu. Tapi ya namanya persaingan bisnis akan cepat berubah. Dan memang benar Pak, biaya asuransi itu perlu dipikirkan, khususnya pada saat ngirim ya. Bukan cuma saat ngirim, selama masa garansi pun ya selalu ada biaya asuransi. Dan bahkan Kementerian Keuangan, bukankah ada ketentuan yang terkait dengan ini ya, asuransi aset ya Bapak Ibu. Kita sering anjurkan kalau Anda beli mobil gitu ya, bonggok yo Pak, diasuransikan Pak. Bukankah kalau diasuransikan itu biaya pemeliharaannya malah lebih fix daripada tidak diasuransikan? Ya benar. Apesnya orang kan nggak tahu ada demo Pak, atau ditabrak becak misalnya gitu, atau apapun Pak ya, yang namanya apesnya orang Pak ya. Asuransikan sesuai dengan kemampuan budget Anda. Itu saran yang terbaik untuk value for money pasca pengadaan Pak. Biaya asuransi include, bisa masuk biaya perolehan kan? Biaya asuransi itu bisa dipisah dari biaya ini, bisa digabung Pak. Menurut Bapak digabung dipisah sebaiknya? Ya digabung kan, ikut sekali belinya ya. Gitu. Sekali belinya, pokoknya urus sekalian ya biaya asuransinya. Bukankah kalau Bapak Ibu, Bapak beli mobil baru, kalau kita beli mobil baru kita akan milih dealer yang include asuransi Pak. Bener apa enggak? Itu menjadi daya tarik Pak. Agak mahal dikit gak apa-apa, tapi sudah ada include asuransinya, jadi daya tarik. Wah bonus Pak, asuransi setahun ini gratis. Wah lumayan ini ya kan. Lumayan ini, paling enggak asuransi apa biasanya nempel kalau mobil Pak? Asuransi apa yang nempel di mobil? Ada yang all in ya Bu? Minimal apa deh Bu kalau yang nggak all in? Kerusakan, kecelakaan masuk nggak? Masuk. Pembakaran? Masuk. Nah kayak gitu. Ya. Masuk banjir juga ya? Banjir. Iya. Nah itulah kita berpikir pengadaan barang jasa itu adalah value for money. Kita pikirkan sampai ke belakang, gitu ya. Jangan cuma berpikir bela beli.
habis itu ada sesuatu ternyata tidak ada yang mengcover, malah timbullah biaya